Samsung nampaknya nggak mau ketinggalan sama para pesaingnya nih. Baru bulan Januari, tanggal 14 kemarin Samsung langsung mengadakan acara Unpack perdananya di tahun 2021. Padahal di tahun-tahun sebelumnya, Samsung itu ngadain Unpack pertama itu di bulan Maret atau di bulan Februari. Ya, ini menurut gua adalah sesuatu yang beda dari tren yang udah dijalanin sama Samsung. Dan di acara kemarin juga kita diperkenalkan sama Galaxy S21 series. Ada Galaxy S21, ada Galaxy S21 Plus, dan ada Galaxy S21 Ultra. Dan kali ini next trend kedatangan Galaxy S21 Plus. Ya, kalian bisa lihat sendiri boxnya ini cukup kecil. Kenapa alasannya? Simak videonya sampai habis. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya juga ya, supaya nanti kita bisa kasih informasi yang lebih banyak buat kamu. Terima kasih atas dukungannya. Lanjut. Oke, sebelum kita membuka box dari Galaxy S21 Plus ini, kita komentarin dulu ya boxnya. Karena kalian buat yang ngikutin Samsung kayaknya udah nggak bingung nih, kenapa di sini ada tulisan S yang menonjol. Karena di Galaxy S20 kemarin juga desain boxnya kayak gini. Tapi di sini ada yang cukup menarik perhatian gue, karena di bagian bawah ada tulisan Galaxy S21 Plus 5G. Ya, di sini kalian bisa lihat sendiri ada tulisan 5G. Ini cukup menarik, padahal di Indonesia 5G itu belum ada dan mungkin masih dalam tahap pengembangan. Tapi itu kita bahas nanti aja ya. Di sini juga kalian bisa lihat ada sedikit spesifikasi yang dibawa sama Galaxy S21 Plus 5G ini. Di sini gua kedapatan yang varian RAM 8GB, ROM 128GB. Dan untuk warnanya sendiri gua kedapatan yang warna Phantom Silver. Sedangkan untuk warna yang ada di Galaxy S21 Plus ini ada Galaxy yang Phantom Black dan ada juga yang Phantom Violet. Ya, untuk itu langsung aja yuk kita buka box dari Galaxy S21 Plus 5G ini. Aduh, gue rada gemeter guys buat ngebukanya, agak susah. Apa gue yang grogi? Ini gue nggak tahu. Oke, di awal kita langsung mendapatkan stiker IMEI. Stiker IMEI-nya agak beda ya, warnanya hitam. Kalau biasanya kan stiker IMEI warnanya putih, tapi ini hitam. Terus di sini ada perangkatnya. Kayaknya ini bakal gue review nanti, tapi gue lihat di bagian bawahnya. Ya, ini ada kotak yang cukup besar. Di sini ada SIM ejectornya di bagian paling bawah. Tapi apa ya yang ada di dalamnya? Nah, saat gue buka boxnya ini, kalian bisa menemukan dua buku panduan singkat. Ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Indonesia. Nah, di sini juga ada kabel charger. Bukan kabel charger seperti biasa guys. Di sini kalian bisa lihat kalau kabel chargernya itu Type C to Type C. Jadi kalian membutuhkan kayak port atau ejector tambahan lagi kalau misalkan kalian pengen pakai charger yang udah ada di rumah atau pakai kabel Samsung yang kepala charger Samsung yang kalian udah punya dari perangkat-perangkat sebelumnya. Udah, itu aja. Karena memang ketipisan dari box Galaxy S21 series ini dikarenakan tidak adanya kepala charger atau earphone atau jelly case. Jadi wajar aja ya kalau misalkan Samsung Galaxy S21 series ini boxnya cukup kecil. Untuk alasannya sendiri, Samsung mengaku kalau misalkan tidak adanya kepala charger atau earphone atau yang lainnya itu karena masalah lingkungan. Nah, kalau misalkan tadi kita udah kasih tahu apa aja yang bisa kalian dapetin di dalam box pembelian Galaxy S21 Plus 5G, sekarang kalian bisa lihat sendiri gimana warna Phantom Silver dari Galaxy S21 Plus ini. Menurut gue ini memang sebenar-benarnya flagship Samsung. Ya, karena meskipun matte ya desain bodi belakangnya, tapi ini bisa memantulkan cahaya yang menurut gue ini tuh keren banget guys. Dan kalian bisa lihat sendiri kalau misalkan pemilihan warna antara modul dan bodi belakang yang hampir mirip tetap nggak bikin kesan garang dari Samsung Galaxy S21 Plus ini hilang. Ditambah lagi di sini Samsung menyematkan
3 lensa kamera yang terdiri dari 12 megapiksel lensa ultrawide, 64 megapiksel lensa hybrid, dan 12 megapiksel lensa tambahannya. Dan di sini ada juga LED flash di sebelah sini. Dan untuk hasil kamera belakangnya, kalian bisa lihat berikut ini. Terus apalagi yang kita bahas? Oh, di sampingnya ya, kalian bisa lihat kalau misalkan desain bodi sampingnya itu nyatu guys sama untuk shield dari modul kameranya ini. Kalian bisa lihat juga ada 2 tombol, yaitu tombol power dan tombol volume seperti biasa. Di bagian atas kalian bisa menemukan 2 mic. Terus di samping kalian nggak bakal bisa nemuin apa-apa. Di sini polos di sebelah kiri. Terus di bagian bawah ada untuk SIM tray, dan di sini ada juga port USB Type-C dan ada juga port untuk speaker. Sekarang kita ngebahas layarnya. Ya, untuk layarnya sendiri ukuran dari Samsung Galaxy S21 Plus ini adalah 6,7 inci dan panelnya itu udah dibekali dengan panel AMOLED 2X atau 2X ya itu. Itu adalah panel terbaru dari Samsung. Dengan begitu Galaxy S21 Plus ini kayaknya emang udah nggak bisa diremehin lagi kalau untuk urusan tampilan. Selain itu, refresh rate-nya juga udah 120 Hz yang bisa ditentuin nih sama kalian, entah adaptif bisa sampai 120 Hz atau hanya standar. Ya nanti gua kasih tahu gimana cara ngaturnya. Tapi di sini kalian juga perlu tahu kalau misalkan layar dari Galaxy S21 Plus ini udah dilapisi sama Corning Gorilla Glass 7 atau Gorilla Glass Victus yang sebenarnya adalah perlindungan tertinggi yang saat ini dimiliki oleh Corning, dan di bagian belakangnya juga udah dilapisi sama Corning Gorilla Glass. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau misalkan HP ini jatuh misalkan dari meja ke bawah, ya dari kantong mungkin ke tanah, tapi tetap harus dijaga ya guys. Masih dari bagian layarnya. Nah, tadi kan gue belum mention ya kamera selfie dari Galaxy S21 Plus ini. Ya, jadi kalian bisa lihat sendiri kalau misalkan Galaxy S21 Plus ini punya desain kamera punch hole. Untuk resolusinya sendiri, Galaxy S21 Plus ini punya kamera depan sebesar 10 megapiksel. Ini perlu di-highlight juga kalau misalkan baterai dari Galaxy S21 series ini dibuat beragam. Untuk yang versi reguler itu 4000 mAh, untuk yang versi Plus itu 4800 mAh, dan untuk yang versi Ultra ini adalah 5000 mAh. Ketiganya punya kemampuan fast charging sebesar 25 watt dan punya fitur wireless charging juga nih, kecepatannya 15 watt. Nah, tapi kan perlu di-highlight juga ya kalau misalkan si Samsung Galaxy S21 series ini nggak punya adaptive charger. Jadi kalian harus membeli chargernya secara terpisah. Oh iya, ada satu lagi segmen yang lupa gue bahas, yaitu adalah segmen Dapur Pacu. Ya mungkin ini adalah segmen yang buat kalian terpenting karena ya Samsung Galaxy S21 ini adalah seri flagship. Ya, dapur pacu dari Samsung Galaxy S21 Plus ini dibekali dengan Exynos 2100 yang sebenarnya ini hanya untuk beberapa wilayah aja, kayak mungkin Eropa, Asia, dan termasuk Indonesia. Tapi untuk wilayah Amerika dan Tiongkok, Samsung memilih menyematkan Snapdragon 888. Terus mungkin kalian bertanya, lebih baik mana? Exynos 2100 apa Snapdragon 888? Untuk di atas kertas, Exynos 2100 memang diklaim lebih baik dibanding Snapdragon 888. Ya, tapi untuk kinerjanya mungkin ini nggak akan berbeda jauh atau bahkan sama. Nanti kalian bisa nilai sendiri dari video gaming test ya guys. Nah, untuk kinerja lainnya, Samsung Galaxy S21 Plus ini dibekali dengan RAM 8GB dan memori sebesar 128GB. Cukup besar untuk kalian yang hobi main game. Dan untuk kalian yang suka nyimpen foto atau video, ini menurut gue juga udah cukup gede. Tapi perlu dicatat ya, kalau misalkan Samsung Galaxy S21 series ini nggak punya slot untuk micro SD. Pihak Samsung menyebut kalau misalkan
dengan menghadirkan kapasitas memori internal yang cukup besar, itu udah membuat konsumen itu nggak perlu lagi memori eksternal. Selain itu disebutkan juga kalau misalkan memori eksternal itu kecepatannya lebih lambat dibanding memori internal. Jadi lebih baik pihak Samsung meningkatkan memori internalnya dibandingkan menyematkan memori eksternal. Nah, untuk harganya sendiri, Samsung Galaxy S21 Plus ini dijual seharga Rp15.999.000 untuk varian RAM 8GB dan memori internal 128. Tapi untuk kalian yang pengen beli varian yang di atasnya, yaitu RAM 8GB dan memori 256GB, kalian bisa membelinya seharga Rp16.999.000. Ya, untuk di masa pre-order yang diadakan Samsung, dari awal peluncuran sampai tanggal 27 Januari ada penawaran, yaitu kalian bisa free up space memory. Jadi kalau misalkan kalian beli yang memori 128GB, kalian bisa dapat memori yang 256GB. Hal itu juga berlaku sama Samsung Galaxy S21 dan Galaxy S21 Ultra. Tapi perlu dicatat kalau misalkan Galaxy S21 itu baru dijual di bulan Februari. Jadi Samsung untuk bulan Januari ini baru ngejual yang Galaxy S21 Ultra dan Galaxy S21 Plus. Segitu dulu video unboxing dan hands-on perangkat Galaxy S21 Plus 5G ini. Gimana menurut kalian? Apakah kalian suka dengan Galaxy S21 Plus 5G yang varian warna Phantom Silver, atau kalian justru prefer yang warna Phantom Black atau Phantom Violet? Ya, itu terserah kalian, tergantung kesukaan kalian itu warna yang mana. Tapi untuk kalian yang suka sama video ini, jangan lupa kalian like videonya. Dan kalau yang pengen tahu misalkan spek kamera atau spek gaming atau spek lainnya, kalian bisa tulis aja di kolom komentar, nanti kita buatin videonya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalain loncengnya ya guys. Kalau misalkan ada video baru dari Nextrend, kalian bisa langsung nonton. Sampai jumpa di video-video berikutnya bersama gue Fahmi. Bye bye.